Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan kol beluk lebat Pak Meter. Sanggup? Terus ya besaki mata lak melak entok, sinyal mulai bekel pas. Emang mengkori internasional, kori nasional, mungkin setor motor inter RT. Terus kol situng sanggup pada gila nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qamara nuran wasyamsa diya wa ja'alal amwata 'idhatan wa tadhkiratan lil ahya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad al-qail irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa ala alihi al-kurama wa ashabihi al-hukama wa atba'ihi al-ulama wa ala alladhina kanu ala al-kafirina ashidda wa fima bainahum ruhama amma ba'd. Yang sangat saya muliakan dan kita banggakan bersama para masyayikh, para kiai, para guru, wa nakhussu bidzikri, guru kita semua, orang tua kita semua, Ibu Nyai Hajah Diana Susilawati, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah, beserta saja keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, Gus Bupati sareng seteja jajaran Forkompimda, para kori kita seteja, para rabu, para kiai, para tokoh masyarakat sateja, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam semangken haul dan haflatul qiraah, saya hanya ingin matur 3 hal dari hikmah haul pada malam hari ini, dan sekaligus kita ambil hidayah dari Al-Quran pada masing-masing poin dari 3 hal yang akan saya aturkan. Saya nomor situng kula ajunan berkumpul pada tempat Kak Dinto dalam acara haul. Tujuan pertama adalah lil istighfar. Kalau lil istighfar, maka hidayah dari Al-Quran yang bisa kita ambil paling punten adalah ayat 10 surat Al-Hasyr, ayat 24 surat Al-Isra. Nomor 2 engki Kak Dinto lil istidhkar. Kalau lil istidhkar saya bisa ekala setong sisi menghadirkan kembali, mengingat perjuangan yang kita hauli. Surat Hud ayat 120, maingat cek kula ajunan semua akan sama dengan yang kita hauli, mengingatkan kalau kita akan mati. Paling enten yang dapat kita ambil adalah ayat 2 surat Al-Muluk. Saya nomor 3 lil istijma'. Dalam konteks kainto paling punten yang bisa kita ambil hidayah Al-Quran surat At-Tur ayat selekor. Ya toraki nakabi, ya toraki nakabi. Pertama lil istighfar, kaangkui nyoonaki pangaporah yang kita hauli. Utamana Ibu Nyai Hamami Hafsawati, Kak Dinto paling punten yang dapat kita ambil para rabu seteja. Pertama surat Al-Isra ayat 24.
Debuna Allah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikenal dengan At-Tafsir Al-Qurtubi, juga Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Kathir Al-Qurashi Ad-Dimasqi dalam Tafsirul Quranil Azim yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, juga As-Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir fil Aqidati was Syari'ati wal Manhaj ketika menafsirkan penghujung ayat 24 surat Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, mengutip satu hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi sebagaimana diriwayatkan sareng Al-Imam pertama ikika dinto Al-Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3466. Nomor 2 Al-Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud nomor hadis 5142. Nomor 3 Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad nomor hadis 16059. Esena hadis ada Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, bainama ana jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun minal ansar, dalam riwayat Imam Ahmad idza ja'ahu rajulun min Bani Salimah, dalam riwayat Sayyid Buaki sarang Imam Abi Daud. Neka mun egandeng bi kula ajunan berarti Bani Salimah dari kalangan sahabat Ansor. Jadi tidak ada pertentangan. Sama dengan teman-teman Jam'iyatul Qurra wal Huffaz mengkaji ayat yang membicarakan turunnya Al-Quran. Neka beda telok. Nomor situng ikika dinto Al-Qadar ayat 1, nomor 2 Ad-Dukhan ayat 2, nomor 3 ikika dinto Al-Baqarah 185. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sepintas terkesan ada perbedaan. Ayat pertama mengatakan Al-Quran turun malam qadar. Ayat kedua mengatakan Al-Quran turun di malam yang diberkati. Ayat ketiga mengatakan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Lalu bagaimana sikap kita para ulama dalam ilmu tafsir nika andi setong kaidah yang dikenal dengan al-jam'u wat taufiq dan al-jam'u aula minat tarjih. Napa nika? Mun beda terkesan berbeda, mun ki bisa papolong. Dipertemukan, diakomodasikan. Akhirnya nangikento nika dapat ditarik kesimpulan Al-Quran turun di malam qadar yang disifati dengan malam yang diberkati, terjadinya bulan Ramadan. Akhirnya gak ada pertentangan. Karena setong saat nika beda kejadian, tapi benih nang sekitar keintoh kejadiannya beda nang isor beja. Beda setong kiai rajina telok, akhirnya bunyai mator milih nomor setong nomor 2 apa nomor telok, kiai na adebu nomor setong 2 ben telok, nomor telok 2 apa setong jawab ben kiai na 2 setong ben telok, setong 2 apa telok 2 setong telok. Anapa al-jam'u aula minat tarjih kok. Jadi nyaman papolong kapi etibeng epele salah setong pas muang silain wah. Lah ini kaidah nah. Mangkana kila mana Gus Boy mereksani mak beda Bani Salimah, mak beda Ansor. Ya Bani Salimah orang Ansor. Sini ka bae pun. Ketemu nih kenyaman. Nika salah setong jurus mun esoro mile tak usah salah setong asa epele tapi kalak kapi kola Abu Yarosidi nih. Nah ini para bus saja. Esena apa nang ento? Ede buaki
Beda salah situng sahabat Ansor, sahabat dari Bani Salimah, matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya say'un abirruhuma ba'da mautihima? Qala na'am, khisalun arba', as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wasilatur rahim alladzi la rahima laka illa min kibalihima wa hiya allati baqiya alaika min birri abawayka ba'da wafatihima. Jadi matur sahabat Ansor, ya Rasul, apa ada hal yang bisa kami lakukan sebagai wujud berbaktinya kami kepada orang tua setelah orang tua wafat? Rasulullah jawab, ada 4 hal. Apa saja? 1, mendoakan, membacakan istighfar. Alhamdulillah sudah kita lakukan pada malam hari ini. Nomor 2 apa? Infadhu ahdihima, memenuhi wasiatnya, memenuhi janji yang belum dipenuhinya, mewujudkan cita-cita yang belum terwujud, keinginan yang belum tersampaikan. Nikah infadhu ahdihima. Termasuk juga apa? Infadhu ahdihima adalah melanjutkan tradisi baik yang ditinggalkan oleh orang tua. Apa maksudnya Kak? Surah Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tak pati beda saya aja buat pun kok saya baca. Coba tahu juara qiraat kia. Tak tongkung sa RT. Peserta telok saya 2 tak datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Polan tak bisa lain mesti gelap apa tak tahu kok indah bacaan Qur'annya apa asyirat ngabesi maca ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, di sini dijelaskan ai inna qadiruna ala ihyaihim marratan saniyatan wa ala ba'sihim ahya'a. Kata beberapa mufassir, sesungguhnya kami menghidupkan kembali orang mati, menghidupkan kembali mereka untuk kedua kalinya, membangkitkan mereka dari kubur dalam keadaan hidup. Bangkit akipole paceke dari kubur dalam keadaan hidup. Setelah dibangkitkan dharma, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ay wa nusajjilu ma aslafu wa asarahum, dan tinggalan-tinggalannya. Apa beda ma aslafu, ma qaddamu, dan wa atharuhum? Ma qaddamu yang dilakukan sendiri oleh seseorang pada masa hidupnya yang masih bermanfaat tinggalannya dalam kehidupan kemanusiaan, sementara yang athar adalah tinggalan kebaikan yang dilakukan oleh generasi berikutnya sebab adanya tanaman yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Maka nak foto nikah dianggap berbakti pada orang tua kalau tinggalan-tinggalan dari sesepuh dilanjutkan, jaga eksistensinya, jaga fungsinya, jaga tetap ajadan kemanfaatannya dalam kepentingan keumatan. Maka nikah bektena anak ka orang sepo. Nomor 2 infadhu ahdihima. Nomor 3 ikramu sadiqihima, memuliakan teman-temannya. Dan nomor 4 adalah memperkuat silaturahim yang tidak ada keluarga kecuali pada orang sepo. Wujud bakti anak pada orang tua adalah ajaga kekompakan, ajaga kerukunan, sataretanan. Karena bila pun rukun, bila pun kompak sataretanan, maka insya Allah banyak hal yang bisa dilakukan kangkui abekte ka orang sepo dan melanjutkan tradisi yang baik yang dibangun ben orang sepo. Pun nomor situng penikah lil istighfar. Ayat saya kedua napa? Al-Hasr ayat 10. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Orang-orang yang datang kemudian anyoonaki pangaporah kepada orang-orang sebelumnya. Alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang mendahului dengan keimanan. Di dalam beberapa kitab-kitab tafsir, diantaranya Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari
dalam Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran yang dikenal dengan nama tafsir At-Tabari, beliau itu menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim, itu siapa? Kak dinto adalah at-tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Sementara yang dikatakan dengan orang-orang sebelumnya siapa? Beda dua. Orang-orang sebelumnya Kak dinto walladzina ja'u min ba'dihim, min ba'di pasaira, min ba'dil muhajirin wa ba'dil ansar. Kenapa? Karena ayat 8 surat Al-Hasyr membicarakan orang-orang muhajirun. Lilladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humul muttaqun. Itu orang-orang al-muhajirun. Kemudian ayat 9 adalah saki positioning sahabat-sahabat Ansor. Pasera alladzina tabawwa'ud dzara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka ini membicarakan positioning sahabat-sahabat Ansor. Maka itu buaki para rabu saja kun muhajirian wa illa fakun ansorian. Jadilah sahabat muhajirin, mun tak bisa jadilah sahabat ansor, mun tak bisa jadilah orang yang mengikuti terhadap muhajirin dan ansor. Dalam ibarah selain itu buaki kun samsan wa illa fakun qamaron wa illa fakun kaukaban kabiran yudi'u al-arda wa illa fakun kaukaban saghiran la yanqati'u minhu nurun. Jadilah matahari. Tak bisa jadi matahari, jadilah rembulan. Tak bisa jadi bulan, jadilah bintang-bintang besar yang menerangi bumi. Kalau tidak mampu, jadilah bintang kecil yang penting tidak terputus cahaya dan sinarannya. Artinya jadi golongan pertama, kedua tak bisa jadi orang seatorok, tak bisa jadi orang secinta kepada pertama, kedua dan ketiga. Nika gambarannya dari surat Al-Hasyr ayat belu sanga 10. Intinya apa? Di sini mengajarkan bahwa generasi berikutnya yang baik adalah orang-orang yang mau mendoakan orang-orang sebelumnya. Dan tidak cukup mendoakan, tapi neku kalalampana, neku kecelena, berpegang kepada kebiasaannya, atau dek kapan apa seampun elampaaki dan dari orang-orang sebelumnya. Pon nomor 2 adalah lil istidkar. Kita berkumpul di sini maingat kula ajunan bahwa kita semua akan mati. Bening antri benih kiliran cuma keng adan te bagian bila ampon dapat da ajal kapi masa da kuburan. Salatullah ala taha salatullah salamun ala yasin. Nika Al-Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai dalam tafsir Al-Qurtubi ada ungkapan yang sangat menarik. Limadza qaddama al-mauta alal hayati. Anapa mak mate disebut kada burodi. Kula ajunan ini kira-kira odik kada napa mate kada? Bapak jelas nih Bu. Odik kada napa mate kada? Odik kada napa mate kada? Odik terus saya rasa mate. Mate napa odik? Ada dua gitu. Kalau kita konversi ayat ini dengan Al-Baqarah 28, kula ajunan memang bukan odik kada, tapi mate. Memang ada pendapat mufassir begini. Kalau dilihat dari ilmu lughah, al-hayah itu pakai alif.
Biasanya mun beda alif Pak nun tua kilanceng. Napa maksudnya? Kenapa al maut disebut sebelum al haya? Rata-rata manusia ingin hidupnya panjang. Tapi walaupun manusia ingin hidupnya panjang, kalau kematian datang, poron tak poron, kotu si, gelem tak gelem, kotu sanggup. Di situ sebetulnya yang diingatkan. Tapi yang nomor dua, lakar manusia salah mate. Mate. Tidak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Berarti manusia salah mate. Odi mare odi mare mate mare odi mare mate. Napa mau jadi bunyian kan? Kini kenyaman-man Furadin, Odin teh temu tentang kematian tidak ada yang nyelamat teh. Kula ajunan asalnya tidak ada. Kenapa? Kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah yang dibentuk. Selesai ditiupkan ruh. Kula ajunan juga dari tanah, tapi tak langsung tanah, tapi melalui siklus. Lebat kama, cek gelicak kena apa bimbu. Akhirnya keluarnya mana sperma. Ketemu ban sel telur. Sperma ban sel telur berasal dari saripati makanan yang dimakan manusia. Setuju saya deur manusia kalau kita telisik asallah dari tanah. Kok sape ngakan apa? Rebe tombue, ngakan ajem ngakan jagung dari tanah. Setuju dari tanah. Neka mainga kula ajunan asala dari tanah, ciptaaki dari tanah. Ketika bentuk nikah saja, kula ajunan tada. Akhirnya paudi sarang Allah. Kalaban apa paudi? Paudi sarang Allah. Kalaban etiopakiruh. Thumma ansa'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Makanya walaqad khalaqnal insan itu ada yang menafsirkan min sulalatin mintin itu Adam, ada yang Adam wa naslahu. Adam dan anak foto Adam. Secara kasat mata memang Adam langsung dari tanah, tapi anak fotona hakikatnya dari tanah. Untuk apa Allah Ta'ala nikah maingat gula cek beda odi beda mate liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay liyaktabirukum ayyukum aksaru lil mauti dzikra wa ayyukum ahsanu lima ba'dal mauti isti'dada. Jadi yang dikatakan ayyukum ahsanu amala, orang yang paling kualitas amalnya pasera kak dintok. Itu buaki sarang beberapa mufassir, orang sepaling banyak ingat mati. Kalau sudah banyak ingat mati, maka dia akan banyak mencari bekal untuk hidup setelah mati. Dalam bahasa sederhananya orang yang punya kesadaran transendental. Apa kesadaran transendental? Mengingatkan kita semua bahwa hidup bukan hanya di sini saat ini, di sini, di sana saat ini dan besok. Maka kula ajunan mareodi bedemate setelah mati dibangkitkan kembali, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Napa maksudnya liyaktabirakum ayyukum asanu amala? Epakon pabenya amal kualitas. Problemnya dunia adalah tempat kula ajunan beramal, akhirat tempat kita memanen. Beramallah di tempat amal, panenlah di tempat panen. Maka ketika disebut khalaqal mautah wal hayata, itu ada mufassir di dalam Al-Qurtubi dikatakan ai khalaqakum lil mauti fid dunya walil hayati fil akhirah. Jadi khalaqal mauta wal hayata fad dunya daru amalin wa fanain wal akhiratu daru jazain wa baqain. Jadi kita diciptakan sareng Allah itunya kebai amal kaangkui akhirat. Problem neng kama di neng itunya nikah sakece neng iya akhirat nikah lanceng. Bagaimana amal yang sebentar bisa dipanen dalam waktu yang lama? Maka tentu harus amal cerdas. Tidak bisa cuma kerja keras,
harus kerja cerdas. Sekali alako panen terus menerus. Ndak rumah cara. Maka nangike ento kudu beda ilmu. Biar orang tahu amal apa yang dilakukan, sehingga sekali amal buana bisa epolong ros-terosan sampai kula ajunan kak dinto. Napa? Tak defisit kelak ketika kita di akhirat. Sanguna lebih cokop pada ben panjenengan dari Probolinggo andi PC 10.000 mangkat ke Sorbejo. Depak tapi nyang sarah. Numpak napa? Numpak truk muak beluluk. Depak ke Sorbojo sakit kabeh. Panjenengan andi PC 1.000 ke Sorbojo. Depak iki numpak bis keng tak bisa ngalak karep. Mun cukup merok jalan bisa suruh ambu tanduk. Keng mun ngibu PC 10 juta ke Sorbojo nyalter panjenengan Innova sae. Suruh ambu supir ambu napa enten? Sampean ada erek gelem napa enten? Gelem. Napa boleh ngibu PC banyak pas nang erok jalan banyak sinamboi. Ini perjalanan normal. Insya Allah dan gula nyondu anak. Malam ini saya langsung ke Jakarta. Laku malam pagian pada nang Indosiar. Pukul 2 sampai subuh terus pon kelakuna. Langsung gula ke Jakarta. Mobil gula dang sebarang beda. Buah beda, cucun beda, nasi beda mobil tibi, PC insya Allah banyak makat gula. Ternyata gelok nyeper pon beda saya nambahin. Kakana maksudnya. Nyeper boleh beda saya nambahin, dekik nyeper boleh beda saya nambahin. Perjalanan normal napa enten? Normal napa enten? Saya anapa sangola beda tambona banyak. Ini yang disebut dengan perjalanan saya. Mun pas-pasan entar Wali Songo majar bes 500.000 andi pes 500.000 dapak Wali Songo dapak mun depan keng kancan nang yampel melekodung sambian glunyo eber dapak nang giri kancan mele tutul sambian cep kecepen. Kenapa? Karena sangona tak sempurna. Mangkana bagaimana perjalanan kita di akhirat deka sempurna, tamenan yang sekali namen panennya akan kita ambil roster-roster. Napa di antaranya disebutaki dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah nomor hadis 200. Beda saya cetakan Darul Minhaj 203. Darul Fikr 200. Tak pada nih kan. Nomor tak pada. Lah ini kabar Arabu saja Kanjeng Nabi ajabu. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ilman 'allamahu wa nasyara wa waladan salihan tarakah wa mushafan warrasah wa masjidan banah wa baitan libnis sabili banah wa nahran ajrah wa sadaqatan akhrajaha min malihi fi hayatihi wa sihhatihi talhaquhu min ba'di mautih. Jadi disebutkan ini kita bahwa sesuatu yang akan ditemui oleh seseorang setelah kematiannya dan akan bermanfaat dalam kehidupannya apa? Ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkan. Maka namun dua nika itaku ini amal kualitas. Orang yang di ilmu begitu ilmunya diajarkan, maka sampai kapanpun selama ilmu manfaat pahala mengalir. Biarkan waktu nanam sebentar, tapi kita panen dan kita petik terus menerus. Nah, hikmah haul kita ngingat yang dihauli. Manabi almarhumah yang kita hauli mangken. Lah tak usah kebeter. Duri tok peton kena kepi. Tok peton bodo kepi. Petong perkara yang tadi kula matur panjenengan neka bodo kepi. Tinggal kula ajunan ke menika. Ilmu. Napa saya ceraki? Ilmu yang kita sebarkan. Nomor 2 nikah anak soleh. Maka kalau kita kaji hadis ini dan kemudian kita konfirmasi kalaban hadis dari Abu Hurairah juga riwayat Imam Muslim yang masyhur di kalangan kita. Idza mata ibnu adam in qata'a min amalihi illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi waladin salihin yad'ulah. Di situ ada waladin salihin yad'ulah, di sini ada waladan salihan tarakah. Apa beda di antara dua redaksi hadis ini? Kalau waladan salihan tarakah adalah anak soleh yang ditinggalkan orang tua, maksudnya orang tua ikut terlibat ikhtiar di dalam melahirkan anak menjadi anak yang soleh. Jadi ketika ada ikhtiar dari orang sepuh menjadikan anak menjadi anak yang soleh, anak itu mendoakan tak mendoakan, orang tua sudah dapat pahalanya, dapat kebaikannya. Kalau waladan solehan yad'ulah, maka di situ
anak harus mendoakan, terlepas orang tua itu mempersiapkan anak jadi soleh atau tidak. Maka baiknya ada remah mau popolong boleh dua nih kah, popolong boleh. Kalau kata teman-teman belajar usul, di sini ada amun min wajhin wa khasun min wajhin akhar. Caranya bagaimana? Humila al-am ilal khas. Maka ditarik kesimpulan, kalau anak ditinggalkan kesalehannya dalam arti diupayakan menjadi anak soleh dengan ikhtiar orang tua, nyabak ke pesantren, potorok ke kiai, pas anak kak dinto mendoakan, maka nikah dua-duanya dapat. Mun anak diupayakan jadi orang soleh tidak mendoakan, orang tua juga masih dapat. Anak mendoakan walaupun orang tua tidak ikut andil masih dapat. Montero sampurna anak soleh karena andilnya orang tua, sementara anak juga mendoakan kepada orang tua. Lenika dua hal seetamen dari petok gelo kuncurna akan tetap mengalir. Termasuk mushafan warrosan apa? Kalau kita kembangkan maknanya nikah takrif bil misal sarana prasarana pendidikan. Nyiapa kini kah? Nomor 4 napa? Bangun masjid. Nomor 5 tempat bagi orang-orang yang tidak punya tempat. Nomor 6 menyiapkan fasilitas umum. Au nakhron ajroh. Ini majas mursal. Beni songai saya pecelen. Tapi macelen aing dalam songai. Jadi majas mursal alakohnya adalah haliyah mahalliyah. Jadi ghairul musyabahah. Bedikinto. Lenika amal-amal kualitas termasuk sedekatan akhrajaha min malihi fi hayatihi wa fi sihhatihi talhaquhu min ba'di mautih. Pon neka para rabu amal kualitas. Maksudnya apa? Kita harus mencari amal yang sekali kita tanam panennya tidak pernah selesai. Kenapa saya bisa ngataraki nikah? Ilmu. Maka Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, al-ilmu billah. Ayyul ilmi turid? Jawab Rasulullah, al-ilmu billah. Akhirnya sahabat saya matur gila nih, bini tak sabar. Dia remaja saking ngebetul sini. Periksa nih amal, jawab ilmu. Nas'alu anil a'mal, wa tujibu anil ilmi. Napa debuna Rasulullah? Faqalilul amali yanfa'u ma'al ilmi billah, wa kathirul amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Intinya amal kualitas jalannya cuma satu, kalaben ilmu. Pun terakhir lil istijma. Napa? Ngamri apolong. Makin along polong kepi untuk bersilaturahim, tapi hakikat salah situngah kula ajunan ngamri apolong dengan yang kita hauli. Terakhir nih kah? Dasarnya apa? At-Tur 21. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' wa kullu imri'in bima kasaba rahin. Dalam tafsir Al-Qurtubi dan di dalam tafsir At-Tabari juga disebut dalam At-Tahrir wa Tanwir sareng Tahir Ibnu Asyur jelasaki debu dari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'mini ma'ahu fi darajatihi fil jannah wa illam yablugha takrimatan lahum wa litaqarra bihim ma'ainu. Allah akan mengumpulkan anak cucu dari seorang mukmin dalam derajatnya di surga dengan catatan mereka diikat dengan kesatuan keimanan dan tidak sedikit pun dikurangi daripada amal mereka. Kenapa maksudnya gitu? Orang mukmin salah satu reward yang diberikan oleh Allah atas keimanannya, salah setong penghargaan dan kamuljaan yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin karena amal dan imannya adalah mereka diberi kesempatan kelak dikumpulkan dengan anak cucu mereka, dengan dzurriyyah mereka. Bahkan disebutkan dzurriyyah nikah tak cuma kabebe tapi juga ke atas, dan juga dikatakan bahwa dzurriyyah bukan hanya sambung nasab secara biologis tapi juga sambung nasab keilmuan. Itu juga masuk pada dzurriyyah. Maka para santri ngamri apolong sarang guru, para potra ngamri apolong sarang sesepuh. Lalu bagaimana cara nama polong? Ini uniknya. Kenapa? Karena dikunci dengan kata wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Tidak sedikit pun dari mereka yang akan dikurangi oleh Allah. Sehingga itu buaki sepeneka dalam At-Tahrir wa Tanwir sareng Tahir Ibnu Asyur. Ingkana al-aba'u
arfa'ah darajatan minal abna yurfa'ul abna wa in kana al abna'u arfa'a darajatan minal aba yurfa'ul aba. Jadi kalau orang tua derajatnya di surga kelak lebih tinggi daripada anak, maka anak yang diangkat ikut orang tua. Tapi kalau anak nyalep kareng sepo jodoh aku, maka orang tua yang diangkat ke anak. Sehingga prinsipnya gak ada yang dirugikan. Orang tua mungkin ampun bedeneng lantai lema karena amalnya, karena mujahadahnya. Anaknya ada di lantai 2. Maka caranya bagaimana? Derajat anak diangkat sama satu level dengan orang tua, asalkan anak terikat kalaban orang sepo ajege kesamaan keimanan, mun kembangaki kesamaan akidah, artinya tak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Papolong nih kasarang reng sepo, papolong. Makanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas itu menyatakan begini, idza dakhala ahlul jannati al jannata fasa'ala an abawaihi wa an zaujatihi wa an auladih qila innahum lam yablughu mislama adrakta qala inni amiltu li walahum fayulhaquna bihim takrimatan lahum walitaqarra bihim ainuhu. Ketika seseorang masuk ke surga akhirnya bertanya, siapa yang ditanya? Di mana orang tua saya? Di mana istri saya? Di mana anak-anak saya? Kok saya tidak ada melihat di lantai 5 ini? Akhirnya dijawab, innahum lam yudriku mislama adrakta. Mereka tidak sampai pada derajat seperti yang telah engkau capai. Dak nutut mau naik ke lantai 5. Anapa? Sampian cakang ibadana, putana sampian bektar pos. Sampian patang ibadana, putana sampian cengkal. Dek remah ontong kita terlempar cekak nang lantai situng. Matur reng sepona ini amiltu li walahum fayulhaquna bihim. Yang kak terjut anak papolong ka orang sepo. Tapi dalam Tahir Ibnu Asur gela ada buaki wa idza kana al abna'u arfa'a darajatan minal aba yurfa'ul aba. Orang sepo bede lantai lemak. Ternyata anak dengan kualitas amal, dengan kualitas ilmu, kalaben akidah sesai, amal sesoleh, ngongke sampai ke lantai petok. Dermah monreng sepo bedeneng lemak, anak bede petok kan tak bolong dia. Sementara penghargaan pada orang mukmin akan dikumpulkan dengan anak cucunya. Ternyata prinsipnya benih anak saya bede lantai petok turun ke lemak. Karena kalau anak dari lantai 7 turun ke lemak berarti anak kan rogi. Sementara ayatnya wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak ada yang dirugikan. Maka al aba yurfa ilal abna, yang kak orang sepo ke anak naik boleh dari lantai 5 ke lantai petok. Kita yakin Nyai Hafsawati ini ke lantai pun tak terduga dengan kita dari solihana, dari solihana. Maka paling enten bu ibu muntara solihana gila tekuk kini sampai Peleman tak oleh katanya dari Kak Dimah. Saya penting panapa kesokana saya pun buya ban gusubet swarga menendik bini ngak riah kok jareng mun datang pas langsung malang kerek di Dimah pah datang pah beni tanya aki nginu apa beni lain mereka swarga luar biasa ya tas pun. Tapi saumpama beda para putra luar biasa pas ongke ngangkak boleh derajat dereng sepo ngangkak boleh. Akhirnya saya ngangkak serak ada satu anak, contoh ada satu anak ada di lantai 1, orang tua ada di lantai 5, tapi ada satu anak naik ke lantai 7. Kalau anak yang di lantai 1 tarik ke lantai 5 pun apolong benreng sepo, tapi saya lantai petok kan kita apolong, maka saya lantai 5 ben segala oleh na upgradean dari 1 naik ke 5 yang kak kepi ke lantai petok apolong kepi beda derajat saya sangat tinggi karena kak dinto penghargaan dari Allah kepada orang mukmin. Innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'mini ma'ahu fi darajatihi fil jannah wa illam yabluha. Kak dinto sebut dalam beberapa keterangan ini termasuk hadis marfu dari Qatadah
terima dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Anapa ma ekoca marfu caipun Ibnul Munzir li annahu lam yarwi illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dalam tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari dan At-Tanwir wa Tahrir saya tulis sareng Tahir ibnu Asyur. Nikah sekaping telok lil istijma. Jadi alhasil telok hikmah saya kula matur ka panjenengan. Nah kan para kol setong entek temu iki aja nih. Jadi nomor hitung napa? Lil istighfar. Berarti dasarnya karena Lailatul Qiraah tak oleh buruman kaman kudu ke Quran. Mun lil istighfar napa? Al-Hasyr ayat 10, Al-Isra ayat 24. Nomor 2 lil istidhkar. Napa mun lil istidhkar? Hud 120 artinya menceritakan riwayat-riwayat orang dulu itu sangat penting sebagai spirit bagi orang sekarang. Menghadirkan kehidupan Nyai Hamami Hafsawati penting kabu nyai makin gak dito. Penting kabu nyai makin gak dito. Napa boleh saya kebetulan gak dito luar biasa ngagungin adampingin seorang suami saya menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang disadari bukan hanya milik dirinya tapi Kak Dinto adalah milik umat Kak Andi umat karena harus mungkin oleh bekto sebagian karena bektona lebih banyak parengaki keangkui perjuangan bektona parengaki tepusaki ka Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk putra-putrana. Kemudian nomor 2 lil istidhkar al-muluk ayat 2. Saya terakhir lil istijma eki panika ngamri along polong ngak mangken saya kalak Kak Dinto ngamri along polong beda akhirat atur ayat salekor pon karena pon para kol setung karena mereka Dinto panjenengan asaur kula sadar mun pon marina internasional pah nasional pah tepak inter RT bahaya nih kan bahaya. Napa boleh ya bosaki sinyal bekel pas mata sudah melak entok nih kan. Ini kabek rawan nih kawan tikel dek pandek kor masuk kapi insyaallah mantap make lanceng mon kapaleset tak pada beda guna nah Nabi saya matur nika laras petotuna Gusti Allah mancur beda barokah manfaatah mon saya matur nika banyak salan na kebuduan kecongkolangan kaula nyoon pangapura sesobung batas saking karena den kula ngabdi pakone perintah sareng guru sakone pematur moga-moga manfaat barokah. Apa yang jadi hajat kita semua yang hadir dalam kesempatan malam makin taduk saya parogi sareng Allah Subhanahu wa taala pabete sareng Allah Subhanahu wa taala pahasil sareng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azimas sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الستر يا عليما لا يجهل يا حليما لا يعجل يا كريما لا يبخل صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا مغني كل فقير يا مأمن كل مخيف يا صاحب كل فريد يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير يسر لنا كل عسير فتيسير العسير لك يسير ونسألك التيسير معافاة في الدين والدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا بل مقاصدنا حقق أمالنا تمم رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ وأوصل مثل ما قرأناه إلى أرواح من ذكرناهم وغصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببها المرحومة المغفور لها يا حمامي حفظوتي ارفع لها الدرجات وضعف لها الحسنات وكفر عن السيئات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اكرم نزلها وسع مدخلها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها كفرة من كفر النيران. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فاغفر لها وتجاوز عن سيئاتها. اللهم لقها برحمتك رضاك. اللهم لقها برحمتك الأمن حتى تبعث آمنة إلى جنتك. اللهم اجعل في الأرض عن جنبها وسع في قبرها. اللهم اجعل ثم قرنوا حجابا لها من النار وعتقا لها من النار وسترا لها من النار. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا
لي لنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا ولا تدرب بها وجوهنا يا إله العالمين. اللهم اجعلنا في هذا السهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا فيه من الأزكياء المردودين. اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا وكن بالعافية غدونا وأوصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسلب سجل عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا في دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم وفقنا سق الأوزار وارزقنا شتى الأبرار واصرف عنا كيد الفجار وسل الأسرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من عذاب النار برحمتك يا عليم يا ستار يا قوي يا قهار يا مكبر الليل النهار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.